wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Septi Alvia. Kali ini aku akan nge-review dan aku mau ngasih tahu satu aplikasi yang penting banget, yang wajib banget kalian punya. Ini tuh untuk menunjang kesuksesan dan kelancaran bisnis kita ya, bisnis all shop, bisnis offline juga. Dan banyak banget ya kita tahu, banyak banget bisnis yang sampai gulung tikar, apalagi sampai bangkrut karena penjualan dia tuh nggak termanage dan terkontrol dengan baik ya. Berapa modal, berapa pengeluaran, berapa pemasukan, berapa kredit, debit, hutang dan sebagainya. Dan itu perlu banget, wajib banget kita kontrol dengan baik dan terpantau, apalagi kalau udah punya karyawan ya. Kan 24 jam kita nggak ada di toko untuk memantau terus ya. Jadi perlu banget kita punya satu sistem yang bisa mengontrol terus ya, bisa termanage dengan baik dan akhirnya bisa lancar usaha kita. Yuk, apa sih aplikasi yang kita butuhkan? Langsung aja cus cekidot. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Oke guys, langsung aja ya. Jadi gimana sih caranya kita mengatasi masalah-masalah yang terjadi di toko online shop kita ataupun di offline shop? Rata-rata kan kebanyakan ya, dominan itu masalahnya adalah si toko tersebut tidak termanage dengan baik ya, manajemennya buruk. Jangan sampai gulung tikar atau bahkan sampai bangkrut atau tutup tokonya, itu jangan sampai ya. Untuk mengatasi itu kita harus punya catatan-catatan penjualan dengan baik, penjualan, pemasukan, terus modal, pengeluaran kayak gitu, gaji karyawan dan sebagainya. Itu tuh harus dicatat, dibukukan dengan baik ya. Nah, apalagi pasti ada waktu dimana kita tidak bisa memantau terus-terusan si toko kita itu ya. Gimana caranya? Kita harus punya sistem pintar yang tadi udah aku bilang, bahwa satu aplikasi yang bisa kita selalu pantau dan kita awasi ya, yaitu kasir pintar ya. Kalian harus punya aplikasi kasir pintar dan ini tuh ngebantu banget karena aku udah ngerasain selama ini ya. Karena kan awalnya aku dropship ya guys ya. Jadi dari dropship itu ternyata aku laku keras dan produk yang aku jual itu banyak diminatin. Nah, akhirnya aku mulai stok tuh. Nah, di sini yang udah mulai riweh gitu ya. Kalau udah nyetok gitu kan, kita udah bingung nih mana yang udah bayar, mana yang belum bayar, modal kita berapa, berapa yang belum kita bayar ke supplier dan sebagainya, pemasukan dan pengeluaran. Akhirnya bingung ya, ini nggak tercatat dengan jelas berapa sih sebenarnya laba dan keuntungan gitu, profit kotor, profit bersihnya itu berapa. Nah, akhirnya aku pakai ini kasir pintar, alhamdulillah. Jadi selama pakai kasir pintar akhirnya bisa tahu gitu dengan baik. Dan ini tuh fiturnya banyak banget, bakalan aku jelasin, ada 4 poin. Oke, jadi kelebihannya apa sih si aplikasi kasir pintar ini? Jadi yang pertama, dia itu ada aplikasi kasir atau point of sales yang fungsinya untuk mencatat penjualan secara otomatis dan bisa menampilkan struk dengan logo usaha. Tuh, enak banget kan? Nah, terus yang kedua ada manajemen staff atau karyawan dan cabang usaha. Jadi buat kalian yang usahanya itu bisnisnya all shop atau juga offline, udah punya staff atau udah punya karyawan, apalagi udah punya cabang usaha, itu kan kalian wajib banget bisa memantau dengan baik ya. Sebenarnya tuh penjualannya berapa gitu kan, gak mungkin kan datengin satu-satu outlet, apalagi kalau kalian all shop dan adminnya itu jauh gitu kan, agak susah gitu ya untuk tatap muka langsung. Nah, kalian itu dapat 5 akun free dari si kasir pintar ini gitu. Jadi kalian kelihatan banget ya berapa sih gitu pengeluaran. Jadi kalau ada yang klepto-klepto dikit gitu bisa ketahuan ya, tatanya bini lu sendiri buat belanja all shop lagi ya kan. Jadi yang ketiga adalah manajemen inventory. Manajemen inventory ribet banget bilang inventory aja. Nah, manajemen inventory ini fungsinya adalah untuk penyimpanan database produk
dagangan kita ya sampai 10.000 item. Wow ya. Jadi kayak pengalaman kayak aku nih, aku kan setiap datang barang kosmetik itu kan pasti banyak banget itemnya. Sedangkan satu item itu kan nggak banyak ya, paling 2 biji, 3 biji, dan itu variannya yang banyak. Nah itu bisa untuk penyimpanan database ya. Jadi up to 10.000. Nah kalau misalnya kalian itu punya beberapa usahanya nggak cuma satu, jadi ada kosmetik, ada sabun, ada penumbuh rambut, ada penumbuh ketiak kan, itu bisa masuk ke Kasir Pintar dengan kategorinya masing-masing gitu. Kosmetik, sabun, perlengkapan bayi gitu sendiri-sendiri, itu bisa kayak gitu tuh, lebih simple kan. Oke guys, dan feature yang keempat adalah laporan usaha lengkap ya. Jadi kan kita kalau mau growing up gitu ya, kita kalau mau berkembang itu pasti kita nge-review ya, gimana sih performa toko kita setiap hari, setiap mingguan, setiap bulanan gitu. Kita pasti nge-review, kita pengen ngeliat gitu seperti apa sih penjualan kita tuh sebenarnya meningkat, apa menurun, apa tanjakan, apa landai, ya kan? Nah itu kita mesti harus memantau, kita harus melihat perkembangannya kayak apa. Ada di aplikasi Kasir Pintar itu namanya laporan back office Kasir Pintar ya. Jadi kalian bisa ngecek di situ dari mulai laporan penjualan, laporan pembelian, laporan staff atau karyawan, laporan modal dan sebagainya. Pokoknya banyak banget, kalian bisa ngeliatnya di situ. Tuh. Oke guys, untuk tutorialnya langsung aja kita cus, jangan di skip. Oke guys, langsung aja kita download di Play Store ya. Kita buka Play Store-nya, kita pilih yang Kasir Pintar Free. Jangan yang Kasir Pintar Pro ya, pilih aja yang Kasir Pintar Free. Kita klik yang buka. Oke, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini ada pilihan buat akun dan masuk. Karena kita belum punya akun ya, karena kita belum pernah registrasi, kita pilih yang buat akun. Oke, kalau kita udah klik yang buat akun, maka kita pilih di sini. Aku mau pilih email aja ya, biar aku nggak nambahin akun yang lain, ribet ya. Jadi aku pilih yang ada aja. Aku pilih alamat email aku. Oke. Nah, terus di sini kita kasih password, terserah berapa aja yang kita mau ya. Di sini aku mau ini aja yang gampang. Terus nomor handphonenya. Oke. Nah, kode referralnya ini kita tinggalin aja ya, belakangan aja. Nah, kita pilih yang buat akun. Berarti passwordnya belum bisa. Passwordnya kita harus ganti guys. Aku mau isi ini aja deh. Oke, jadi kita pilih yang buat akun. Nah, kalau udah jadi kayak gini, kita tunggu sebentar ya. Oke, kita pilih yang oke. Nah, kita tinggal tunggu kodenya dikirim melalui WhatsApp kita. Kita isi ya. Oke, kita pilih yang verifikasi. Oke, lanjut. Kita pilih jenis usahanya ya. Jenis usahanya apa? Misalnya kalau aku all shop ya, kosmetik. Jadi kita pilih aja yang online shop. Terus aku mau isi namanya Cilashop. Terus provinsinya mana? Di sini aku Jawa Barat. Terus alamat lengkap. Kita pilih yang simpan. Oke. Terus habis itu di sini ada pilihan barang atau jasa, kategori barang, manajemen stok, pelanggan, kasbon, pembeli barang, pembelian barang. Nah, langsung aja kita mau pakai ya. Jadi kita mau isi barang-barang kita apa aja. Kita pilih aja yang plus di sini. Kita pilih gambarnya apa, izinkan. Oke. Nah, kita pilih
Misalnya aku punya barang ini ya. Oke. Sorry. Nah, aku punya barang ini, terus kita klik yang oke. Nah, terus namanya YSL lip cream misalnya. Terus tipe barangnya. Pakai stok. Di sini aku mau pilih stok aku 5 aja. Nah, kodenya itu terserah kalian mau pakai kode barcode atau enggak ya, mau diisi atau enggak. Di sini aku enggak usah isi kodenya, harga dasarnya. Harga dasar ini adalah harga modal ya guys. Jadi aku mau tulis harga modalnya 120.000, harga jualnya 150.000. Kategorinya adalah kosmetik. Kita cari yang kosmetik di sini. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita pilih kategorinya ya, kosmetik. Terus kita pilih yang simpan. Nah, kodenya wajib diisi ya guys, ternyata. Jadi aku mau isi kodenya di sini YSL 123. Oke, kayak gitu. Nah, ini kayak gini ya guys, kita inputnya. Ini kalian penuhin aja di sini semua stok-stok kalian masukin biar tahu berapa yang terjual dan berapa stoknya, biar tahu ya. Jadi tiap hari nggak perlu hitung ulang kalian. Oke guys, jadi barang atau jasa ini kalau kita mau masukin produk-produk yang kita jual di sini, kita tinggal pilih yang plus kayak gitu tadi yang aku kasih tahu. Nah, selanjutnya kategori barang ini jenis-jenis apa aja kategorinya yang kita jual, bisnisnya nih misalkan kosmetik, terus kategori tas, kategori OOTD fashion, kategori sepatu kayak gitu. Selanjutnya, kalau manajemen stok ini kita untuk ngelihat stoknya ini masih berapa sih gitu. Berarti kalau otomatis dia tinggal 4 atau 3, berarti yang terjual jelas 2 pieces kayak gitu. Nah, pelanggan ini adalah pelanggan kita yang udah beli di kita kayak gitu. Kita bisa ngecek siapa aja sih pelanggan kita. Nah, kasboard ini adalah catatan untuk utang piutang. Jadi siapa aja misalkan customer kita, bahkan karyawan kita, kalau kasbon itu bisa masuk di sini. Jadi bisa jelas kelihatan gitu ya guys ya. Nah, selanjutnya untuk pembelian, diskon dan pajak, kalau ada diskonnya atau pajak kalian bisa masukin di sini teksnya ya. Nah, stok opnam ini kan biasanya untuk mingguan atau bulanan, terserah kalian ya. Jadi total keseluruhan gitu biar gampang. Nah, kalian bisa stok opnam di sini. Nah, selanjutnya kalau kalian pengen ngeprint, pengen tahu feature kasirnya itu seperti apa, kita klik aja yang di pojok atas yang 3 ini ya. Kita klik aja. Nah, kita mau lihat sebenarnya kalau kita ngeprint stroke itu seperti apa sih gitu. Kita klik aja yang pengaturan ya. Kalau kita udah klik yang pengaturan, kita pilih yang ya, sorry. Nah, kita pilih yang ya. Nah, habis itu kita pilih yang ini dia, printer dan stroke. Nah, jadi toko aku kalau print stroke itu jadi kayak gini tampilannya. Tapi kalau kalian mau tambahin logo dan sebagainya yang bagus ya tampilannya, klik aja yang pengaturan printer dan stroke. Nah, kayak gini. Jadi misalnya nih, pilih yang mode A atau mode B kayak gitu. Kita pilih yang oke, tampilkan logo. Nah, tampilkan logonya, nanti kita edit ya, pilih yang edit logo. Nah, ganti logo toko, gambar logo baru kita pilih. Nah, misalnya ya aku mau pilih yang aku mau pilih gambar yang ini ya misalkan. Nah, aku mau pilih gambar logo toko aku yang ini, yang Cilashop yang ini, kita pilih yang oke. Nah, udah berubah kan. Selanjutnya nama pemilik, nomor telepon kalian bisa masukin. Nah, ini lokasi tokonya bisa kalian cantumin atau enggak. Misalnya aku mau ganti alamat toko ini sama description toko aku aja. Jadi menjual produk
kosmetik high end import gitu. Oke, sekarang kita pilih aja yang simpan. Oke, jadi nama pemiliknya aku belum tulis, sorry. Aku tulis aja di sini Septi Alvia. Nomor teleponnya kalian isi 0822. Oke, kita pilih aja yang simpan. Apakah Anda sudah mengisi data dengan benar? Kalian pilih yang sudah. Selanjutnya kita mau cek ya, cek nih. Kalau misalkan kita ada penjualan misalkan di Instagram atau di Facebook atau di offline gitu ya. Nah, kita tinggal pura-puranya nih ya, kita klik aja yang atas ini, terus kita pilih yang transaksi penjualan. Nah, langkah pertama, klik barang untuk menambahkan item ke daftar transaksi. Oke, kita klik aja. Nah, lanjut. Langkah 2, klik di sini untuk melanjutkan. Jadi yang gambar terkunci yang keranjang bawah ini, yang satu ini kita klik aja. Nah, selanjutnya langkah ketiga, klik centang untuk melanjutkan. Kita klik centang. Nah, masukkan total yang harus dibayar. Nah, yang harus dibayar adalah, berarti kan 150.000 ya guys, harga dari lipstick itu. Nah, langkah di-5, klik centang ya, klik lagi centang. Selanjutnya, good job, Anda sudah berhasil melakukan transaksi penjualan. Klik di sini untuk melakukan transaksi baru. Nah guys, kita kalau mau print struknya gimana, yang tadi udah beli ya, yang tadi udah terinput satu barang, kita mau, misalnya kita mau lihat struknya seperti apa karena kita mau kirim ke customer kita mau tagihan totalannya, atau kita mau lampirkan di paketnya. Kita pilih yang di pojok kanan atas, kita pilih yang laporan, kemudian kita pilih yang laporan transaksi penjualan. Nah, karena itu transaksinya hari ini, kita pilih yang laporan transaksi hari ini. Nah, udah jelas nih, udah kelihatan ya. Jadi transaksinya tuh jam 15.59, berarti jam 4, tanggal 4 Januari, pendapatannya 150, keuntungannya 30.000. Kita pilih yang panah ini. Nah, tada, keluar deh struknya kayak gini guys. Biasanya kalau aku langsung aja di download ya, yang pilih atas di download kayak gini. Nah, kayak gini jadi deh. Nanti kalau kalian ngeprint jadi hasilnya kayak gini, atau kalian bisa rubah-rubah ya ini tuh tampilannya. Jadi enggak yang tulisan di bawah kritik dan saran juga kalian hilangin juga bisa, itu terserah kalian mau ganti apa. Dan biasanya kalau aku kayak gini langsung aku kirim ya, nanti aku crop yang bawah ini jadi sampai ke yang bayar itu kayak gitu. Gampang kan? Oke guys, kayak gitu tadi. Gimana? Kalian udah paham belum? Menurut aku ini aplikasinya sih keren banget sih ya. Karena yang aku tahu ya, yang namanya sistem kasir itu pasti bayar dan harganya lumayan gitu ya, dan mahal gitu lumayan. Dan ini tuh enak banget, kalian bisa download gratis dan pokoknya keren gitu, bisa ada struk sesuai logo toko kita gitu. Pokoknya keren banget deh. Aku juga pakai ini soalnya di usahaku yang lain gitu. Keren banget. Buruan deh kalian download dan kalian cobain dulu, pakai dulu. Dan guys, seperti biasa, kalau kalian masih bingung dan kalian mau tanya, silahkan tanya aja di kolom komentar. Insya Allah nanti bakalan aku jawab. Dan kalian boleh saranin next konten nih, kira-kira aku bahas apa yang kalian pengen tahu dan belum bisa. Kalau aku bisa, insya Allah bakalan tetap aku bahas dan aku bikinin tutorialnya. Oke guys, thanks for watching. See you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.